Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saya baru saja selesai praktek pada kesempatan kali ini. Nah, memang agak sore daripada biasanya, sudah hampir jam setengah 6. Dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang akan berbuka puasa tidak lama lagi. Mudah-mudahan puasanya diterima ya. Dan saya ingin sedikit berbincang tentang masalah pasien pada kesempatan kali ini. Kebetulan saat ini pasien-pasien yang datang kebanyakan memang pasien baru. Dan kalau ditanyakan dari sisi perbedaan saat saya sebelum masa pandemi, sebelum COVID-19 ini dengan sebelum kondisi ini terjadi, saya lihat adanya perbedaan yang cukup berbeda dari jenis pasiennya. Jadi kalau misalnya ditanyakan pasien-pasien yang baru muncul gejalanya dalam 2-3 bulan terakhir sejak awal pertama COVID-19 ada, itu kebanyakan memang diawali dengan masalah gangguan tidur, ya. Jadi kalau kita lihat problem yang membuat mereka datang berkunjung ke saya untuk berkonsultasi adalah masalah tidur, dan itu baru terjadi 2-3 bulan terakhir. Kalau dilihat dari latar belakangnya, sebelumnya mereka tidak mengalami masalah-masalah kecemasan, ataupun kalau mengalami itu juga nggak terlalu signifikan. Jadi benar-benar baru ya, karena mungkin daya adaptasi terhadap keadaannya ini belum bisa kalau kita bilang tuh teraktivasi dengan baik, sehingga pasiennya masih merasakan adanya ketidakstabilan atau ketidaknyamanan. Saya kira ini sesuatu yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan yang nggak nyaman akibat dari kondisi gangguan COVID-19 ini. Ya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan, yaitu masalah gangguan tidur tadi. Karena kalau kita lihat sebelumnya, 3 bulan yang lalu lah, sebelum-sebelumnya saya ini kan sudah hampir lebih dari 12 tahun menangani masalah-masalah gangguan kecemasan dan psikosomatik. Karakteristik pasiennya rada beda. Karena kalau dulu pasien-pasien itu memang sudah merasakan akumulatif dari gejala cemasnya tersebut. Jadi pasien-pasien yang datang dengan gejala psikosomatik ke saya sebelum masa COVID-19 itu, mereka adalah memang orang yang secara umum punya kepribadian kecemasan, punya masalah kondisi yang bisa membuat orang itu mengalami kecemasan seperti yang dialami pada pasien-pasien psikosomatik. Jadi bukan yang tiba-tiba gejalanya itu muncul, ya. Nah, agak berbeda memang dengan teman-teman yang ataupun pasien-pasien yang baru 2-3 bulan belakangan ini datang akibat COVID-19. Karena biasanya mereka itu dulunya oke-oke aja, hidupnya nyaman, hidupnya bagus-bagus aja, dan tiba-tiba terjadi situasi yang tidak diduga-duga seperti COVID ini, dan terjadilah gejala-gejala yang dialami oleh pasien saat ini. Jadi kalau menurut saya, memang karakteristik pasien bisa berbeda. Kalau kondisinya berkaitan dengan COVID-19, maka daya adaptasi yang sebenarnya kita harapkan segera bisa merespon dengan baik. Namun ini juga bisa jadi salah satu penanda bahwa kemungkinan ke depannya si pasien bisa mengalami gejala-gejala yang lebih daripada sekedar gangguan tidur. Bisa mengalami gejala psikosomatik. Kenapa? Karena ini seperti hanya trigger pertama yang kemudian akan disusul oleh gejala-gejala kecemasan berikutnya. Itu juga yang selalu saya tekankan buat pasien-pasien lama saya, di mana pasien-pasien lama ini juga punya kerentanan untuk berulang gejalanya. Ya, kalau dia tidak segera bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang belakangan ini timbul. Jadi kalau kita melihat secara lebih general, lebih umum, ternyata memang COVID-19 ini sudah sangat berdampak kepada kesehatan jiwa dari seseorang yang mengalaminya. Ini juga sudah diungkapkan oleh banyak WHO, dari PBB juga menyatakan bahwa kesehatan jiwa semasa pandemi dan sesudahnya nanti ini akan sangat lebih dominan
daripada hanya sekedar masalah fisik medisnya saja. Jadi menurut saya ketika nanti bulan Juni saya mendengar dari beberapa pasien sekiranya mereka akan masuk kembali, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik ya, dengan menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker dan cuci tangan kalau kita habis melakukan sesuatu. Namun jangan lupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Salah satunya adalah coba untuk tetap pada jadwal yang baik ya, tidak mengganggu jadwal tidur, kemudian juga tidak menggunakan alkohol untuk membuat kecemasannya berkurang dengan mengobati sendiri dengan alkohol ya, banyak juga pasien yang demikian. Lalu upayakan untuk berolahraga dan nutrisi yang baik tetap dijaga untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Karena saya lihat problem yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa terkait dengan pandemi ini masih akan sangat banyak terjadi ke depannya, dan kita mesti siap ya untuk menghadapi situasi ini. Selalu saya tekankan di pasien-pasien saya adalah pertama harus menjaga kesehatan fisik. Karena kalau fisik kita bagus, fisik kita sehat, maka kita nggak terlalu masalah ya dengan keadaan kita. Tetapi kalau fisik kita kurang bagus, kurang sehat, maka kita akan lebih gampang cenderung juga mengalami masalah-masalah psikologis. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan masa sebelum pandemi dan masa sesudah pandemi terkait dengan jumlah pasien dan juga keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh teman-teman ataupun pasien-pasien yang mengalami gangguan di saat pandemi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menjaga, mengawarekan dirinya, jangan jadi takut, tapi harus tetap waspada saja, tapi tetap harus melakukan aktivitas yang baik yang membantu kita untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video besok, dan harapan saya mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam sehat jiwa. Bye-bye.